Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jam 10 malam nanti saya masih ada kesibukan, jadi jam 19.40 saya harus segera berangkat. Jadi saya ringkas saja. Saya ingin ini agak grogi sedikit di depan guru saya, ayah saya, abang saya, segalanya buat saya nih Kang Said ini dari dulu. Jadi gini, saya ingin menambahkan betapa pentingnya sholawat. Jadi Allah, sedikit saja, Allah itu saat memerintahkan umatnya untuk sholat, untuk zakat dan lain sebagainya, itu selalu aqimis sholat, zakat dan lain sebagainya, haji. Tapi pada saat Allah memerintahkan hambanya untuk bersolawat, itu dimulai dari Allah. Lihat ayatnya, innallaha wa malaikatahu. Jadi Allah duluan. Kalau sholat enggak, sholat, puasa dan lain sebagainya itu selalu disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, sholatlah kamu, wahai orang beriman, puasalah kamu. Tapi kalau sholawat enggak, innallaha wa malaikatahu, Allah dan seluruh para malaikat. Jadi betul kata Buya Kang Said saya ini, Kang Said, Kiai Said, betul bahwa luar biasa sholawatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya sholawat duluan, baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Jadi jelas fungsi sholawat seperti yang disebutkan oleh Kang Said tadi memang luar biasa, apalagi dari tenaga-tenaga ruqyah. Saya tidak ingin bicara di situ karena itu bukan ranah saya. Saya hanya ingin bicara, saya tahun 2018 ikut Kongres Umat Islam November di Teheran sama di Qatar. Saat itu saya masuk Komisi A, di situ yang hadir itu rata-rata pemimpin negara saat itu, dan saya diminta untuk mewakili Komisi Asia Timur. Jadi di situ saya bicara ke Pak Jokowi tanggal 1 April 2019. Saya bilang pada saat saat kongres itu diputarkan film ini, saya ingin cerita sedikit tentang bagaimana Indonesia kita ini diputarkan satu film tahun 2016. Pernah ISIS laknatullah itu mengadakan, kalau saya bilang ISIS itu laknatullah dan jenggot asu, maaf jenggot asu. Jadi ISIS itu jenggot asu ini mengadakan satu lomba, ada 167 orang dijajarin, ditengkurupin begini. Habis itu ada wasitnya 3 orang di ujung sana. Begitu disemprit gitu, agojonya datang minggir begini, mohon maaf, mungkin kepala rambutnya kan ditelung ke situ, digorok, setelah putus lehernya ditaruh di depan leher yang sudah putus. 167 orang yang dieksekusi itu, wasitnya ya 3 orang itu keliling kayak Indonesian Idol itu, nilai gong pengumuman nomor 1, 2, 3 paling sadis dari Indonesia. Jangan main-main dengan radikalisme di Indonesia. Nomor 1, 2, 3 paling sadis dari Indonesia. Itu real. Jadi ini saya bilang yang bisa menangkal radikalisme di Indonesia itu hanya satu. Siapa? NU. NU yang hanya bisa menangkal radikalisme, terutama yang berguru kepada Kang Said, maksud saya itu. Kalau yang nggak berguru dengan Kang Said susah. Jadi NU yang hanya bisa. Nah, kembali ke Ruqyah Azwaja ini, Jamiah Ruqyah Azwaja, saya ada tulisan, ada 10. Kalau saya sebutin satu-satu di sini nggak sempat. Saya minta tadi Pak Ketua Panitia untuk saya PDF-kan, nanti di print, tolong dibagikan. Jadi intinya begini, kenapa kita harus mempertahankan mati-matian Indonesia kita ini dari para jenggot asu? Kenapa? Pertama, saya ini S1 elektro, S2 elektro, ambil pembangkit di Schenectady di Amerika. Jadi latar belakang saya fisika semua. Jadi kalau kita bicara masalah jin, itu bicara masalah elektron. Jadi kalau kita belajar, belakang kita ini ada namanya tulang belakang, itu paralon, kayak paralon. Isinya di dalam paralon ini adalah 6,8 miliar saraf.
6,8 miliar saraf. Saraf ini dari tulang belakang naik masuk langsung ke otak. Nah, 6,8 miliar saraf ini otak itu kita begini aja begini. Itu 18 juta saraf yang diperintah oleh otak untuk bergerak. 18 juta. Nah, saraf kita ini kayak kabel straight 6,8 miliar ini isinya apa? Isinya adalah darah dan elektron. Elektron itu apa? Elektron itu arus listrik sebetulnya. Jadi yang menggerakkan kita ini bukan hanya darah doang, ada elektron di situ. Itu fungsi dari ruqyah yang ada. Saya nanti sebetulnya kalau bicara begini seminggu juga nggak kelar-kelar, panjang. Saya sedang nulis satu disertasi masalah korelasi antara teori Einstein, Stephen Hawking dengan ilmu gaib. Nanti bukunya mungkin akhir tahun ini keluar. Jadi begini, kalau salah kabel yang lewat di sini itu elektron, kenapa kita disetrum mati? Disetrum itu sama persis dengan kita diinjek darah ribuan liter. Jadi karena ada arus elektron yang masuk ke dalam tubuh jumlahnya banyak, maka kita meninggal. Seperti kita disuntik darah langsung diinjek di sini satu tangki minyak bensin itu, satu tangki besar itu, truk itu diinjek langsung, kan kita mati. Nah, begitu juga dengan listrik tadi. Nah, listrik ini kalau kita bicara, kita korelasikan, ada korelasinya. Di Quran surat Jin ayat 6 kita bicara bahwa memang ada orang-orang tertentu yang bekerja sama. Tapi di sini lagi saya teliti kenapa Allah menyebut jin di situ bekerja sama adalah laki-laki dari golongan jin dan laki-laki dari golongan manusia. Kenapa disebut laki-laki? Itu lagi saya pelajarin. Kenapa yang bisa kerjasama dengan jin itu hanya laki-laki manusia dan hanya laki-laki dari pihak jin. Itu ada di Quran surat Jin ayat 6. Nah, kembali ke ruqyah tadi, saya keliling Indonesia banyak mendapati para jenggot asu itu langsung membid'ahkan teman-teman kita, saudara-saudara kita dari NU. Kamu ruqyah itu haram hukumnya. Kenapa? Karena kamu tahlilan, karena kamu ke kuburan, karena kamu kemana-mana, itu haram hukumnya, makanya jadi penyakit. Dan ini yang hanya bisa melawan adalah Jamiah Ruqyah Azwajah. Ke depan ini, nggak ada yang lain. Saya tadi bicara ke Pak Ketua Umum bahwa Jamiah Ruqyah Azwajah ini adalah masa depan bangsa. Bisanya kalau kita bicara masalah penjagaan fisik itu ada Banser, tapi penjagaan fisik dan non fisik itu ada di JRA. Itu aja. Jadi yang harus kita jaga. Nah, sekarang kembali, kenapa Indonesia kita ini harus kita jaga? Indonesia kita ini pada saat saya kongres itu, kata teman-teman 176 negara, bukan Islam aja di situ, dia bilang, Pak Haidar, Indonesia ini adalah negara terkaya di dunia. Saya tambahin waktu ketemu Pak Jokowi, saya bilang di dunia dan akhirat, saya bilang gitu. Kenapa saya bilang terkaya di dunia? Jadi begini, dalam saya ilmu fisika itu ada kalau benda lingkaran kita putar kenceng, habis itu kita lempar glitter acak atas, bawah, tengah dan lain sebagainya. Begitu berhenti kita putar lagi, maka yang terjadi apa? Glitter itu akan berjejer di poros lingkaran tengah tadi, lingkaran. Nah, bumi kita ini sudah 3,5 miliar tahun berputar. Artinya apa? Artinya seluruh sumber daya mineral itu terletak berjejer di dalam poros lingkaran, atau kalau kita ngomong khatulistiwa, tengah lingkaran itu. Nah, sekarang kita lihat, nanti pulang lihat bola dunia. Di bola dunia ini Indonesia kita nih, kalau kita ke ujung darat dan ujung Papua darat dan ujung Sumatera di daratnya itu dikalikan 2,5, maka Indonesia kita ini sepertiga lebih terletak di poros bumi. Artinya apa? Sepertiga lebih kekayaan dunia ada di mineral, ada di Indonesia. Titik. Itu yang harus kita jaga ke depan untuk kemakmuran rakyat. Makanya saya minta supaya Kang Said kita ini nyalon presiden atau nyalon wakil presiden. Supaya apa? Supaya Indonesia kita ini sejahtera. Karena yang paling tahu tentang Indonesia, kaitannya ke mayoritas penduduknya Islam adalah NU, nggak ada yang lain.
tapi NU-nya beliau. Nah, jadi kembali ke tadi, material ini saya orang elektro. Saya keliling ke Jepang, ke Korea, ke China, ya. Baru-baru ini ditemukan satu tambang namanya thorium. Thorium ini di Bangka Belitung jumlahnya sedikit. Itu 1 ton thorium itu sama dengan 250 ton uranium. Sama dengan 3,5 juta ton batu bara kalau dikompres menjadi energi listrik. Kalau jumlah thorium di Bangka Belitung yang jumlahnya sedikit dibanding dengan Kalimantan, Papua dan lain sebagainya, itu dibakar, dikonvers menjadi energi listrik, maka bisa untuk mencukupi kebutuhan listrik dunia 1.200 tahun lamanya dunia. Baru dari jumlah thorium yang sedikit di Bangka Belitung tadi, belum yang di Kalimantan. Jadi Indonesia kita ini luar biasa dahsyatnya kaya. Sekali lagi subhanallahnya tentang ciptaan Indonesia, Allah tentang Indonesia ini. Saya waktu di Amerika juga, di Korea juga begitu. Saya berpikir bahwa ternyata di Korea, Tiongkok dan Jepang itu nanti akhir tahun ada produksi namanya power bank. Paling maksimum itu sekitar 75 cm tingginya, kapasitasnya 25.000 watt untuk rumah. Rumah terbesar itu kan rata-rata 25.000 watt, 25 kW kan sudah gede. Nah, itu power bank itu dicas dengan PLN 2 hari, 5 harinya gratis. Pakai power bank itu. Nah, power bank ini apa? Power bank ini bahan bakunya 96% lebih adalah nikel. Dan subhanallah, bukan aneh, subhanallahnya nikelnya harus dari Indonesia. Nggak bisa nggak. Orang Korea itu yang ngomong, orang Jepang, orang Tiongkok. Nikel yang sama dari Tiongkok, nikel yang sama, orangnya sama, nggak bisa. Tetap harus nikel dari Indonesia supaya bisa dibuat power bank tadi. Saya kalau cerita tentang bagaimana kekayaan Indonesia, mbok sebulan 24 jam bicara nggak tidur nggak selesai. Saking kayanya kita ini, dan subhanallah lagi apalagi. Saya di Amerika itu ada musim-musim, 4 bulan musim semi, musim dingin, musim gugur dan lain sebagainya. Di Indonesia ini nggak ada. Sampean mau nanam padi di Indramayu, tempat mertua saya itu di Indramayu, itu kalau kita nanam padi, ya setahun bisa 4 kali panen. Sehektar 10 ton. Ini Indonesia ini luar biasa. Makin dikaji, ke depan kan teknologi makin tinggi. Kalau kita kembangkan internal Indonesia doang, apalagi pada saat Kang Said jadi presiden atau wakil presiden, itu luar biasa. Kita bisa gerak semua ada di sini. Biji besi sebagai bahan baku baja ada di sini dan banyak. Ada lagi apalagi, semua ada di Indonesia ini. Tidak perlu gas banyak. Perang Rusia sama Ukraina kenapa nggak berhenti karena memang disengaja supaya harga gas dan kalau saya cerita segini nanti pesawat saya telat. Jadi intinya begini, intinya Indonesia kita ini saya minta JRA sebagai penjaga terkuat di Indonesia, di mana Ruqyah itu nomor satukan sebagai penjagaan fisik maupun non fisik. Karena ke depan ini saya sedang nulis buku, pembimbing saya salah satunya ada profesor dari Universitas di London, itu juga menyatakan begitu. Ke depan ini yang berjalan adalah persatuan antara gaib, ilmu gaib dan ilmu dunia itu dipersatukan, dan itulah yang akan berjaya ke depan ini mengatasi seluruh problem yang ada di dunia. Jadi berpikir kembangin Jam'iyah Ruqyah Azwaja ini, JRA ini sebagai salah satu yang terkuat penjaga gerbang kerukunan beragama di Indonesia dan kerukunan bermasyarakat di Indonesia. Kita lihat ada di Quran di surat Al-Buruj. Di surat Al-Buruj itu jelas. Jadi ada satu kaum yang dihabisin betul oleh orang Yahudi, kan namanya kaum dari desa Nadian di dekat Madinah, di Yaman, di Hadramut, itu 20.000 orangnya dibakar hidup-hidup. Nasrani Nadian namanya.
dibakar hidup-hidup oleh orang Yahudi sehingga dia minta perlindungan ke Rasulullah. Pada saat Rasulullah memberi perlindungan, terus dia keluar, di Quran ada Al-Buruj ayat 1 sampai 8 dia keluar, dia celingak-celinguk ini orang Najran ini, kaum Najran ini 521 Hijrah. Lihat, kenapa kata Rasulullah, saya mau ibadah tapi nggak ada gereja di sini. Kata Rasulullah, silakan kamu pakai itu. Masjid saya yang dibangun dengan tangan saya itu, kamu pakai itu. Orang Najran itu, Nasrani beribadah, minta sama Rasulullah suruh pakai masjid Nabi. Lah di sini Masjid Istiqlal sama jenggot asu Masjid Istiqlal itu dipakai untuk parkirnya orang-orang gereja depan aja sudah marah-marah. Orang-orang jenggot asu itu. Jadi jangan sampai kita berperilaku seperti itu. Kalau bisa kita kumpulin orang-orang jenggot asu itu, kita ruqyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Haidar Alwi. Terima kasih. 1 menit kalau saya boleh menyimpulkan, kalau Kiai Said tadi menjelaskan agar kita menjaga kekayaan peradaban, khazanah kekayaan peradaban kita, sedangkan Habib Haidar berpesan bahwa sesungguhnya kekayaan sumber daya alam Indonesia ini luar biasa. Ketika orang ingin mengopiok-ngopiok Indonesia, ini caranya macam-macam. Yang ditemui oleh praktisi JRA, seringkali kelompok-kelompok takfir, Habib, itu ketika melihat orang kesurupan ditanya, kamu tahlil ya? Kamu istighosah ya? Dan lain sebagainya. Itu karena makanya kamu kesurupan. Nah, ini dikonter oleh teman-teman praktisi JRA Aswaja. Justru dengan tahlil, justru dengan istighosah, justru dengan nariyah sembuh. Sehingga yang tadinya ini mau mengopiok-ngopiok sumber daya alam Indonesia dengan cara-cara semacam itu nggak berhasil. Demikian. Ini mohon maaf teman-teman, sebenarnya kalau secara schedule harusnya ada forum tanya jawab, tapi karena Buya Kiai Haji Said Agil Sirot jam 6 sudah harus di stasiun, kemudian Habib juga harus segera beranjak, jadi tidak ada sesi tanya jawab. Tapi paling tidak kita memohon doa dari Buya Kiai Said Agil Sirot, tidak hanya pada forum ini Kiai, misalkan panjenengan habis sholat dan sebagainya tiba-tiba terlintas JRA, tolong didoakan kepada kita Kiai. Akhirnya karena waktu sudah habis, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih kepada narasumber. Sampai ketemu lagi insyaallah. Insyaallah selamat di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.